Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nadia dan teman-teman sekalian. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerjasama kami. Next slide. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yang terdiri dari Agnes Sarumpait, Alicia Megawati, Alicia Agnazita, Arifa Nesya Putri, Anissa Fauzia, dan Arman Raffi Muhammad. Nah, sebelum masuk ke administratif model, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa pengertian dari pengembangan kurikulum itu sendiri. Jadi, pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar serta acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Next slide. Nah, untuk definisi model administratif sendiri merupakan pengembangan kurikulum dengan model yang paling lama digunakan dan paling banyak digunakan, di mana gagasan pengembangan kurikulum itu sendiri datang dari para administrator pendidikan dan juga menggunakan prosedur administrasi. Jadi, pengembangan kurikulum dan model administrasi ini biasa disebut juga dengan istilah atas bawah atau staff lini, di mana artinya pengembangan kurikulum ini dengan ide awal dan pelaksanaannya dimulai dari para pejabat tingkat atas pembuat keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Kesimpulannya, untuk definisi model administratif ini merupakan pengembangan kurikulum yang menggunakan prosedur atas bawah lini staff atau yang biasa disebut dengan top-down line staff procedure. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tim administrator pendidikan. Dengan wewenang administrasi, para administrator itu membentuk suatu komisi atau tim. Nah, timnya itu tim yang pertama, tim pengarah pengembangan kurikulum. Anggotanya itu terdiri dari pejabat, para ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli disiplin ilmu, dan para tokoh dari dunia kerja dan perusahaan. Nah, tugas tim ini tuh merumuskan konsep-konsep dasar, landasan-landasan, kebijaksanaan, dan strategi utama dalam mengembangkan kurikulum. Nah, yang selanjutnya administrator juga membentuk tim pelaksana atau tim kerja nih. Jadi terdiri para ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli disiplin ilmu dan perguruan tinggi, dan guru-guru senior yang bertugas untuk menyusun dan mengembangkan suatu kurikulum sesungguhnya yang lebih operasional dan menjabarkan konsep-konsep dan kebijakan dasar yang telah digariskan oleh tim pengarah. Boleh next slide? Nah, selanjutnya terdapat karakteristik the administrative model. Next slide. Yang pertama terdapat membuat keputusan atau kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Nah, jadi setiap pengambilan keputusan atau kebijakan disesuaikan atau berkenaan dengan pengembangan kurikulum yang sedang dilakukan. Nah, yang kedua yaitu kurikulum ini tidak mengacu pada perubahan kebutuhan masyarakat, tetapi cenderung memenuhi pola pikir pihak atasan atau birokrat dalam pendidikan. Karena sifat dari model ini adalah dari atas ke bawah, maka pusat administrasi berada di tangan atasan atau sebagai pusat. Nah, yang selanjutnya itu bersifat sentralisasi. Sentralisasi adalah seluruh wewenang berpusat pada pada atasan atau sebagai pusat. Nah, pihak bawahannya itu tetap menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan tugas atau kebijakan yang telah digariskan. Next slide. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah pengembangan kurikulum. Next slide. Yang pertama, menetapkan area atau lingkup wilayah yang akan dicakup kurikulum. Penetapan wilayah ditentukan oleh pihak yang memiliki wewenang pengambilan kebijaksanaan dalam pengembangan kurikulum, serta oleh tujuan pengembangan kurikulum. Yang kedua, menetapkan personalia yang akan turut serta terlibat dalam pengembangan kurikulum. Nah, ada 4 kategori yang dapat dilibatkan. Yang pertama,
para ahli pendidikan atau kurikulum yang ada pada pusat pengembangan kurikulum atau pendidikan, dan para ahli bidang ilmu dan dari luar. Yang kedua, para ahli pendidikan dari perguruan tinggi atau sekolah-sekolah dan guru yang terpilih. Yang ketiga, para ahli pendidikan dari perguruan tinggi. Yang keempat, profesional lain dan tokoh masyarakat. Next slide. Yang ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan, yaitu berkenaan dengan prosedur yang harus ditempuh dalam merumuskan tujuan umum dan tujuan yang lebih khusus, dengan memilih isi dan pengembangan belajar, serta kegiatan evaluasi, dan dalam menentukan desain kurikulum. Organisasi dan prosedur pengembangan ini terdapat 5 langkah, yaitu membentuk tim pengembangan kurikulum, mengadakan evaluasi atau penelitian terhadap kurikulum, studi penjagaan kemungkinan penyusunan kurikulum baru, kemudian merumuskan kriteria bagi penentuan kurikulum baru, dan penyusunan dan penulisan kurikulum baru. Yang keempat ada implementasi kurikulum, yaitu merupakan langkah mengimplementasikan atau melaksanakan kurikulum yang sesungguhnya. Bukanlah hal sederhana, sebab membutuhkan kesiapan yang menyeluruh, baik guru, peserta didik, fasilitas, bahan biaya, dan administrasi setempat. Yang terakhir, evaluasi kurikulum, yaitu pada langkah ini minimal mencakup 4 hal, yaitu evaluasi tentang pelaksanaan kurikulum oleh guru, evaluasi desain, evaluasi hasil belajar peserta didik, dan evaluasi dari keseluruhan sistem kurikulum. Next slide. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan de-administrative model. Next slide. Nah, model pengembangan kurikulum ini mempunyai beberapa kelebihan yang menjadi alasan dasar mengapa de-administrative model ini banyak digunakan oleh para guru di setiap sekolah. Jadi, kelebihannya itu adalah yang pertama memiliki keseragaman dalam pelaksanaannya di setiap sekolah. Yang kedua yaitu memiliki standar penilaian yang sama. Nah, dari kedua poin tersebut menyatakan bahwa model pengembangan administratif ini memiliki keseragaman karena model pengembangan ini bersifat sentralisasi. Jadi, terdapat panitia pengarah yang bertugas untuk memberikan pengarahan tentang garis besar kebijakan, lalu menyiapkan rumusan falsafah dan tujuan umum pendidikan. Jadi, semua prosedurnya sama di setiap sekolah. Nah, yang ketiga yaitu mudah untuk melakukan proses mentoring dari pihak pusat. Nah, yang keempat yaitu memudahkan para guru untuk mengimplementasikan kurikulum tersebut. Hal tersebut dikarenakan Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran atau PPKP sudah menyediakan aturan prosedur ataupun langkah-langkah terkait pelaksanaan pengembangan kurikulum ini yang akan dijalani oleh setiap guru. Maka dari itu, hal ini sangat memudahkan guru untuk mengimplementasikannya. Dan yang terakhir yaitu prosedur administrasi sehingga dapat lebih terarah. Karena balik lagi pada poin sebelumnya, kurikulum ini telah dirancang dari pihak pusat, jadi tugas seorang guru dalam pengembangan kurikulum ini langsung pada pengimplementasiannya saja dan juga akan lebih terarah. Next slide. Oke, selanjutnya untuk kekurangannya. Model administratif ini adalah model yang bisa dibilang kuno atau model yang paling lama yang pernah diterapkan. Jadi tidak bisa disalahkan bila model ini memiliki kekurangannya. Nah, kekurangannya itu yang pertama yaitu sifat yang sentralisasi. Sifat yang sentralisasi dapat menimbulkan sikap kurang demokrasi dan kurang sesuai dengan kebutuhan di lapangannya. Selanjutnya yang kedua yaitu bersifat memaksa dan harus mematuhi peraturan. Nah, bersifat memaksa dan harus mematuhi peraturan itu yang telah dibentuk dan dari keputusan yang di atas. Nah, selanjutnya itu kurangnya kepekaan terhadap perubahan yang ada pada masyarakat. Selanjutnya, dapat menghilangkan kreativitas pada guru. Dapat menghilangkan kreativitas pada guru ini karena guru tidak dapat menyediakan pembelajaran dan pengajaran yang lebih bervariasi. Selanjutnya, tidak demokratis. Dikarenakan arahannya dilakukan melalui garis staf, hierarkis dari atas ke bawah, makanya bukan berdasarkan kebutuhan dari masyarakatnya. Oke, kesimpulannya dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa titik pandang yang telah diletakkan pada pengembangan model adalah berbeda-beda. Tidak dapat dikatakan suatu model lebih baik daripada model lainnya, karena sejatinya
Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hal tersebut tergantung pada situasi dan kondisi yang ada serta kepentingannya. Kemudian dari situlah dapat ditentukan model yang cocok untuk diterapkan pada proses pengembangannya kurikulum. Oke, mungkin sekian presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kedepannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.